A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ila an qala. Masih jam 2 malam ya. Masih lama untuk sahurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabi'u, dan yang ketujuh, sikap atau adabnya seorang santri pada dirinya sendiri yang harus dilakukan adalah an yu'akhidha nafsahu bil wara'i wal ihtiyati fi jami'i sya'nihi. An yu'akhidha, hendaknya yu'akhidha, memposisikan siapa muta'alim. Hendaknya yu'akhidha, memposisikan siapa muta'alim, nafsahu, dirinya, bil wara'i, dengan sikap wara', wal ihtiyati, dan berhati-hati, fi jami'i, di dalam seluruh sya'nihi, tindak tanduknya. Seorang santri tidak boleh sembrono. Makanan yang harus dimakan makanan yang halal. Seorang santri harus bisa menjauhi barang-barang syubhat. Sebab barang syubhat itu adalah salah satu yang pada akhirnya membuat kita bebel. Weruh bebel. Bebel itu hesek ngafal, hesek belajar, susah ngafalna ku sabab dadaharanana daharan anu syubhat. Maka seorang santri harus bisa memposisikan dirinya dengan sikap-sikap yang wara', berhati-hati. Juga sikap santri harus banyak berhati-hati dalam setiap tingkah lakunya. Jangan sampai ada tingkah laku yang pada akhirnya menyakiti hati orang lain. Ya, harus bisa menghormati siapapun. Wa yataharral halala fi ta'amihi wa syarabihi wa libasihi wa maskanihi. Wa yataharra, dan memperhatikan siapa muta'alim al halala, akan kehalalan, fi ta'amihi, di dalam makanannya santri, wa syarabihi, dan minumnya santri, wa libasihi, dan pakaiannya santri, wa maskanihi, dan tempatnya santri. Dilihat, diperhatikan makanannya halal atau tidak, minumannya halal atau tidak. Jangan berani-berani meminum barang-barang yang pada akhirnya itu diharamkan dalam syariat. Sebagaimana yang pernah kami jelaskan kepada kalian, santri jangan pernah penasaran dengan sesuatu yang di luar syariat. Ya, jangan pernah penasaran, dan jangan pernah coba-coba. Tapi kan Ustadz, jarib walahid takun arifan. Cobalah dan kau perhatikanlah, maka kau akan tahu. Nyoba juga nyoba yang baik, nyoba juga nyoba yang manfaat, bukan mencoba-coba sesuatu yang haram. Jangan coba-coba sesuatu yang haram itu dilakukan. Wa fi jami'i ma yahtaju ilaihi, dan memperhatikan fi, pada jami'i, seluruh, ma, apapun yang mana yahtaju, membutuhkan siapa santri, ilaihi, padanya ma. Perhatikan apa yang dibutuhkan oleh santri. Pulpennya halal apa haram? Boga batur atana pisanes. Lihat buku tulis. Eta buku tulis teh menang nyokot di batur atanapi meuli ku make duit sorangan.
Apa yang dibutuhkan oleh santri pun harus diperhatikan. Pulpennya, tintanya, ya. Apapun itu, sekecil apapun yang dibutuhkan oleh santri pun diperhatikan. Ulah asal-asalan. Maksudnya untuk apa? Liyastanira qalbahu. Dah salah. Liyastanira qalbuhu. Liyastanira darapun ing yentah bercahaya. Agar bercahaya apa qalbuhu, hatinya santri. Tuh, dia bercahaya. Jadi aya lampuan dina jero hatena. Teuing berapa watt mah intina bakal bercahaya mun santri eta ngati-ati tina segala macam anu diharepanana. Wa yasluha liqabulil ilmi, dan menjadi baik sama santri. Liqabulil ilmi, untuk mendapatkan ilmu. Wa nurihi, dan mendapatkan cahaya ilmu. Wa naf'i bihi, dan memanfaatkan bihi, dengan ilmu. Agar senantiasa sikap yang baik itu pada akhirnya membantu menolong seorang santri agar hati bercahaya, ya, ilmunya gampang masuk, cahaya ilmunya juga nampak, dan nanti bisa mempraktikkan ilmunya kalau perilakunya baik. Wa yanbaghi lahu an yastamila ar-rukhasa fi mawadhi'iha 'indal hajati ilaiha wa wujudu sababiyya fa innallaha yuhibbu antu tiya rukhasahu kama yuhibbu antu tiya azaimahu. Wayan bagi, dan seyogyanya lahu bagi santri apaan hendaknya yastamila, menggunakan siapa santri ar-rukhasa, sesuatu yang sederhana, murah, yang sederhana, fi mawadhi'iha, pada tempat-tempatnya, ar-rukhas, indal hajati, ketika butuh ilaiha ar-rukhas. Wa wujudu sababiha, dan adanya sebab-sebab rukhas. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Ta'ala, yuhibbu, itu mencintai siapa Allah Ta'ala. Akan apa hendaknya, diulang, yuhibbu, mencintai siapa Allah Ta'ala, akan hendaknya tutia, mendatangi siapa engkau, rukhasahu, kemurahan Allah. Kama sebagaimana yuhibbu, mencintai siapa Allah Ta'ala, antu'tiya, akan hendaknya tutia, mendatangi siapa engkau, azaimahu, keinginannya. Santri harus bisa apa? Santri harus bisa menggunakan segala sesuatu yang sederhana, tidak banyak tingkah, tidak banyak gaya, sehingga pada akhirnya apapun yang dikenakan dan apapun yang dilakukannya itu adalah kesederhanaan, sehingga dengan kesederhanaan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang santri. Kalau seorang santri sudah mulai dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apapun pada akhirnya yang dikehendaki oleh santri akan diiyakan oleh Allah. Apalagi ilmu adalah milik Allah, dan sehingga ketika Allah sudah cinta kepada seorang hamba, ilmu datang ke orang sadar. Yang kedelapan, santri kudu naon an yuqallila isti'malal mata'im mi'allati hiya min asbabil baladati, atau min asbabil biladati wa du'fil hawasi katufahil khamidi. Hendaknya yuqallila, menyedikitkan siapa santri isti'malal mata'im,
menggunakan al-mata'im, makanan-makanan, ya, menggunakan makanan-makanan. Gimana maksudnya menggunakan makanan? Menyedikitkan makan, gitu. Makanan yang seperti apa? Allati yang mana ia bermula mata'im, itu min asbabi dari penyebab al-biladati kebodohan, wa du'fil hawasi dan lemahnya panca indera. Seperti apa? Katufahil khomidi, seperti apel yang asam, ya, menyedikitkan makanan-makanan yang menyebabkan kita bisa bodoh, katanya, kata Mbah Hashim. Mana diantaranya yang bisa membuat kita biladah? Katufahil khomidi, seperti apel yang asam. Itu kata Mbah Hashim itu. Apelnya manis, mengapa apa dikasih ke saya? Beneran ini Mas. Gak apa-apa kalau ke saya ngasih apel manis, apel asam jangan. Wal baqilai, dan kacang-kacangan, kacang sayur. Karena kacang-kacangan itu terkadang bikin apa? Dahak. Bulgom. Nah, makanya kata Syekh Azhar Nuji dianjurkan untuk apa? Untuk gurah. Biar bulgom, dahak di sini. Ini hilang. Ini yang menyebabkan kita biladah. Wa apa wasurbil khilli, dan meminum cuka. Nah, kok masa botolan mah, ya diinum ada cuka ke sabotol kelobok kurang. Nah, inti nama tong kalobaan, ya, kalaupun makan bakso, kemudian makan bakso itu ada cukanya atau dikasih cuka, silakan pakai cuka, tapi jangan terlalu banyak. Dan biasanya habis makan cuka apa yang dirasa? Batuk, kan? Gatal tenggorokan. Wa kadzalika, begitu pula ma yuksiru istimaluhu al-bulghama al-mublida lidhihni. Begitu pula apapun yuksiru, memperbanyak isti'maluhu, penggunaannya santri. Al-bulghama al-mublida, pada bulgham, dahak al-mublida yang membuat bodoh lidhihni, pada akal. Wal mustila, dan memperberat lil badani, pada badan, kakasrotil albani, seperti banyaknya minum susu. Minum susu boleh, jangan terlalu banyak. Khawatir apa? Khawatir tambah gemuk. Semakin tambah gemuk badan tambah berat. Semakin tambah berat, akhirnya malas melakukan sesuatu. Wasamaki, dan memperbanyak makan ikan. Terlalu banyak makan ikan juga nggak boleh. Ya kalau makan ikannya standar aja sih nggak masalah ya. Lah ini makan satria sekali makan ikan 20 kilo. Wah ini nggak baik juga saja. Memperbanyak makan ikan. Dan juga satu yang terpenting adalah jangan banyak minum air putih. Sebab kebanyakan minum air putih itu bisa menimbulkan darah tinggi. Nggak percaya? Sama dengan tempe. Jangan banyak-banyak makan tempe. Nggak percaya? Cobain. Ya hari nggak ada makanan terkecuali air minum. Hari Senin minum,
Selasa, enggak ada makanan apa-apa di rumah, cuma air minum aja. Itu bikin emosi, Pak. Darah tinggi naik. Nggak percaya, sok makan tempe terus di pondok itu. Nggak ada daging ayam, nggak ada telur, tempe terus tuh emosi. Ini kebanyakan makan tempe juga bisa di darah tinggi. Gitu ya. Minum susu boleh, tapi jangan terlalu banyak. Makan ikan juga boleh, cuma juga jangan terlalu banyak. Kata Mbah Hashim, wasbah dari keadaan dan sebagainya. Wayan bagi anya jatani bayuris, anya jatani ba mayurisun nisyana bil khasiyati ka akli azari su'ril fahri. Wayan bagi dan seyogyanya apaan ya jatani bandanya menjauhi siapa santri akan masa sesuatu yurisu yang mewariskan apa manisyana pada lupa bil khasiyati secara khusus seperti akli memakan asari bekas suril fahri, bekas makannya tikus. Contoh, kalau nggak tahu ya nggak jadi masalah, kalau tahu jangan. Yasir lihat ada bakso di dapur, tapi Yasir tahu tadi malam itu bakso dimakan kucing, tikus, maaf, dimakan tikus. Tapi pas sahur sabab lapar teuing kumaha. Dibangun tahu ternyata itu bekas tikus ya, sukri teh sini nih mulut ya, bekas mulutnya apa? Tikus. Itu ternyata bekas mulutnya tikus bisa membuat atau mewariskan lupa, kata Mbah Hashim. Wa qiraatnya al-waqil kuburi dan membaca mesam kuburan. Apa mesam batu nisan, membaca batu nisan kuburan eta hiji-hiji dibaca ya bin anu Al-Fatihah henteu ayo bin anu ya. Mending bin anu na Al-Fatihah ujungna ieu man teu bin anu saha eta teh, oh ieu bin anu bin Somad bin Junaid bin-binan dibacaan hiji-hiji di absenan Pak. Datang ke kuburan teh deuk naon deuk ngabsen eta hiji-hiji nisan dibacaan le Gusti Rabbi kita si Yasir kurang kerjaan ulah ta eta teh cenah Yasir yuri sunisyan eta bakal mewariskan pokok wa dukhuli baina jamalaini maqpuraini dan masuk di antara dua onta yang sedang ditarik. Ini onta lagi ditarik kanan, ini onta sebelah kirinya lagi ditarik juga nih si onta nih, lain lewat tengah-tengahnya. Ternyata itu juga katanya bisa yurisun nisyan. Wa ilqa'il qamli hayyan, ilqa dan menjatuhkan qamli, apa tuh qamli? Kutu hayyan secara hidup-hidup. Maksudnya menjatuhkan gimana? Nih, pernah lihat gak ada orang setelah nyari kutu dikeletak? Pernah lihat? Ambil kutu
dari rambut dikeletek gitu. Tak. Ada yang pernah lihat nggak begitu? Nggak pernah ya. Yang Banten makan konon. Aida, aku pernah ngerasain, kayak ada. Pernah ngerasain dah. Ngegeletok kutu. Tak. Ini gimana ini sih itu bisa bunyi itu? Kalau begini kan tak oke lah. Digigit. Tuh. Dengerin dah. Secara hidup-hidup dikeletak itu, cukup bahasa Asy'ari teh, yurisun nisyan, itu bisa mewariskan banyak lupa. Tuh. Iya, tanya tuh Aida tuh yang pernah mengalami masa-masa di mana saat itu suka makan kutu. Hidup-hidup, Pak. Iya, Aida kalau udah sebel banget sama kutu tuh begitu. Kutu ditelan mentah-mentah. Ya kan? Iya. Belum pernah ngerasain begitu. Belum pernah lihat juga. Belum pernah. Oh. Terus kalau nyari kutu gimana kalian? Dicari di petani. Di petani apa di patani? Hah? Di petani apa di petani bahasa Indonesia yang baik dan benar? Hah? Diserit, disiaran tapi parah tuh. Siaran langsung kena. Siaran, disisir pakai sisir kerat. Tuh sisir kerat dia apa? Disisir kerat. Sisir rapat. Gak enak sisir rapat. Terus mengkonon di petani. Lamun di petani perimen. Gimana kalau di petani? Gitu-gitu aja. Tapi dapat. Kalau nggak dapat, minta tolong sama Aida. Wih, Aida jago untuk cari kutu itu. Bukan lagi pakai tangan, Pak. Bu, eta langsung di tangan keletahna. Iya. Jangan dah ya. Ternyata yurizun nis. Ya kalau begitu nggak jadi masalah, boleh-boleh aja. Asal jangan jangan dimasukin ke mulut aja. Ya, jangan dimasukin ke mulut. Kalau sampai digituin nggak jadi masalah, ya, nggak masalah. Tapi kalau kita lihat dari sisi tasawuf kan itu sudah membunuh apa? Membunuh hewan. Di mana hewan itu pada akhirnya buas atau tidak? Yang dibolehkan dibunuh itu hewan apa? Hewan buas. Itu kutu buas emang. Buas. Ya sebisa mungkin jangan lah ya. Sebisa mungkin jangan dimatikan. Buang aja dibuang. Dikubur. dibuang ya. Ya, karena beberapa tempat memang ada yang membuang atau mematikan kutu itu dengan cara digigit. Nah, di antaranya itu Aida. Di tempatnya Aida itu di daerah Banten itu ada yang matiin kutu pakai gigi, digigit katanya. Terus saya juga belum pernah tuh gigit kutu. Ya. Rasanya gimana, dak? Rasa kutu itu gimana? Nggak ngerasa, tapi pernah dikeletak begitu, nggak ada rasanya. Oh, kasih garam enggak? Kurang enak, kasih garam dikit ya. Masih kurang enak, kasih masako ya, goreng heula. Watasi'u, dan yang ke-9 an yuqallila naumahu, hendaknya yuqallila menyedikitkan siapa santri naumahu pada tidurnya. Selama lam tidaklah yulhik timbul, diulang. Selama lam tidak yulhik timbulhu pada santri apa dararun bahaya fi badani pada badannya wa dhihni dan akalnya.
Kalau bisa santri jangan banyak tidur. Itu pun selama apa? Selama tidak menimbulkan bahaya, selama tidak menimbulkan mudarat di badannya, juga tidak mudarat pada akalnya. Gitu. Jangan dipaksakan, kalau nggak kuat jangan. Ya, kalau nggak kuat jangan. Wis pokoknya 8 jam tidur dalam satu hari. 8 jam cukup sudah. Jangan pada akhirnya malam nggak tidur, siang nggak tidur. Wih, jangan begitu ah. Itu namanya mendolimi diri sendiri. Wala tadlimu anfusakum. Jangan mendolimi diri sendiri. Ya. Kalau nggak kuat jangan. Biarin. Kalau ayasir mah biarin nggak apa-apa. Karena waliyun min auliyaillah insyaallah kuat. Malam nggak tidur, siang nggak tidur, pagi nggak tidur juga insya Allah beliau kuat. Insya Allah stamina-nya terjaga. Apa? Hah? Oh silakan. Wiridannya apa katanya? Share. Minta wiridannya katanya share. Kasih. Jangan pelit, nggak boleh pelit ilmu. Itu ya. Boleh tidur, tapi jangan juga kebanyakan tidur. Kalau bisa jangan banyak tidur. Tapi kiranya ya menyedikitkan tidur pada akhirnya membahayakan pada badan, ya jangan juga. Intinya standar saja. Banyak tidur jangan, terlalu banyak melek juga jangan. Standar saja. Wala yazidu fi naumihi, dan tidaklah menambahkan siapa santri fi naumihi pada tidurnya santri fil yaumi wal lailati dalam sehari dan semalam ala samani saatin pada 8 jam. Tuh, jangan lebih 8 jam santri mah. Wawa dan bermula sama nusaatin itu sulusu zaman, itu 1/3 waktu. Tapi 8 jam itu dari 24 jam, 8 jam 1/3 dari 24 jam. Fa in tamala alu aqalla minha fa'ala. Nah, diulang. Fa in tamala halu aqalla minha fa'ala, gitu. Fa'in maka jikalau ihtamala memungkinkan apa haluhu keadaannya santri akan aqalla lebih sedikit minha daripada 8 jam, fa'ala maka lakukan siapa santri, monggo. Kalau bisa kurang daripada 8 jam silahkan, tapi kalau nggak bisa jangan dipaksakan. Wala basa, dan tidak jadi masalah an yuriha nafsahu, hendaknya yuriha mengistirahatkan siapa santri nafsahu pada dirinya santri, wa qalbahu dan hatinya santri, wa dhinahu dan akalnya santri, wa basarahu dan pandangannya santri. Idza kalla syai'un min dzalika, jika melemah apa syai'un sesuatu min dzalika dari hal itu nafsu, wa qalbuhu wa dhinu wa basaru wa dha'ufa, dan lemah apa syai'un min dzalika. Dengan apa istirahatnya? Bitanazuhin, dengan jalan-jalan, bertamasya. Iya, boleh. Wa tafarrujin, dan berwisata boleh. Ya. Santri yang enggak terus-terusan megang tasbih terus, ya boleh ada kalanya santri itu istirahat. Boleh bertamasya, boleh berwisata, boleh. Wisata kemana? Wisata religi. Wisata religi. Apa wisata religinya? Ziarah
Wah, ziarah. Iya, boleh, sok silahkan. Kemana bertamasiahnya? Fil mutanazzahati, di tempat-tempat wisata pastinya. Ya. Kita alhamdulillah di pondok wisata enak, gampang, ya kan? Tinggal naik ke atas pun sudah wisata. Apa itu? Hiking. Oh. Di saat orang-orang pada hiking, santri Darul Furqon mah hiking dek saban poe oge bisa. Tinggal naik kan itu taca. Guys aman. Bihaitsu ya'udu ila alihi wa la yudayyi'u alaihi. Bihaitsu dengan kiranya ya'udu kembali normal siapa santri ila halihi pada keadaannya yang semula. Itu beristirahat dalam rangka agar fresh biar fresh. Tapi wala yudayyi'u, tidak menyia-nyiakan waktu itu alaihi pada tanazzuhin. Boleh jalan-jalan, tapi jangan sampai mengabaikan waktu, menyia-nyiakan waktu. Ya, boleh. Wayahna sholatnya sholat, wayahna wiridnya wirid, tapi bertamasya. Makanya kalau bisa santai kemana-mana bawa Quran. Yang perempuan mau kena jangan lupa bawa kemana-mana. Yang laki-laki bawa sarung, sok silahkan. Bawa sarung, bawa perlengkapan alat sholat, dibayar tunai. Nah, sah. Bawa kemana-mana, sekalipun sedang bertamasya, sok silahkan dibawa itu perlengkapan sholat. Mukenanya, pecinya, bawa Quran, tasbihnya, bawa. Malu tadi, urusan sama Allah kok malu. Urusan sama Allah nggak perlu malu, apalagi hal ini adalah hal kebaikan. Ya, sekalipun main kemana, ke pantai misalnya ya, main pantai, ya itu tasbih mah jangan pernah dilupakan. Zikir lisan itu jangan lupa, sekalipun kita sedang di pantai gitu, di depan wal ashiru yang ke-10 an yatruka al isyrata, hendaknya yatruka meninggalkan siapa santri al isyrata, banyak bergaul. Fa inna tarkaha min ahammi ma yanbaghi li talibil ilmi wala siyama li ghairil jinsi khususan in kasura la'bu wa qallat fikratuhu. Karena sesungguhnya tarkaha meninggalkan banyak bergaul isyrah itu min ahami, bagian dari pentingnya apapun yang mana yang bagi seyogianya ya. Apa mali talibil ilmi, bagi para pencari ilmu, walasiyama, apalagi li ghairil jinsi, pada selain jenisnya. Laki-laki ya bergaul dengan perempuan bergaul dengan laki-laki, ya awas. Khususan secara khusus in kasura la'buhu, jika banyak apa bermainnya, wa qallat fikratuhu, dan sedikit apa berfikirnya. Fa inna tab'a sarraqun, karena sesungguhnya tabiat watak manusia sarraqun itu mencuri kesempatan. Ya kan? Banyak bergaul, boleh bergaul selama pergaulannya itu menimbulkan kebaikan.
Boleh banyak bergaul, boleh, selama pergaulan itu menimbulkan kemanfaatan. Tapi kalau pada akhirnya pergaulan itu mengurangi cara berpikir kita, kita tidak berkembang cara berpikirnya, justru malah lebih banyak bermain dan lalai dalam pergaulan itu. Lebih-lebih terkhususnya, awas, hati-hati bergaul laki-laki dengan perempuan, perempuan dan laki-laki. Sebab apa? Fa inna taba'a, karena sesungguhnya watak hakikatnya manusia masarakun, ya mencuri kesempatan. Laki-laki dekat perempuan mencari kesempatan dalam kesempitan. Ada udang di balik batu, ya, ada udang di balik batu. Itulah wataknya manusia. Makanya kenapa Imam Mbah Hasyim Asy'ari menyarankan kepada kita sebagai santri itu jangan banyak bergaul kalau memang pergaulan itu tidak bermanfaat. Ya, kalau enggak menimbulkan kebaikan enggak usah. Kalau tidak bisa mengembangkan cara berpikir kita, tidak perlu kita banyak-banyak bergaul. Kalau tidak bisa mengembangkan cara berpikir. Wa afatul isyrati diya'ul umri bi ghairi faidatin, dan bermula bahayanya banyak bergaul itu diya'u menyia-nyiakan al umri umur bi ghairi dengan selain faidatin kemanfaatan. Ya, banyak bergaul terkadang sama saja kita sudah menyia-nyiakan waktu, ya, dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka saya tadi bilang, kalau kiranya memang bermanfaat, ya monggo. Kalau tidak bermanfaat, tidak perlu. Kenapa? Kalau tidak ada manfaatnya, pada akhirnya kita sama sudah membuang-buang waktu. Ya, wa dhihabuddin idza kana ma'a ghairi ahlihi. Duh, hati-hati dengan bergaul. Karena bisa saja katanya bergaul ketika salah pergaulannya bisa apa? Dhihabuddini, hilangnya agama. Idza apabila kana, ya, ada siapa santri itu ma'a bersama ghairi ahli, bukan dengan ahlinya santri. Maksudnya tidak sepadan. Maksud tidak sepadan itu apa? Bergabung dengan orang yang tidak paham dengan agama. Ini membahayakan. Kecuali orang yang tidak paham agamanya memang dia mau belajar, gak apa-apa. Tapi kalau kumpul bareng pada akhirnya tidak membahas tentang agama di dalamnya, tapi justru malah menyia-nyiakan hanya sebatas dengan obrolan ke sana dan ke sini saja. Bisa saja kalau di sekitaran kalian banyak orang yang tidak paham agama, maka agamamu akan hilang nanti sedikit demi sedikit. Contoh misalnya hari ini ketika kalian di pesantren, it's okay kalian masih berpeci, it's okay kalian masih apa? Masih menggunakan sarung dan akhlak masih baik, sopan santun masih it's okay. Tapi boleh jadi ketika kamu bergabung dengan bukan ahli-ahli agama, gabung dengan orang-orang yang tidak paham dengan akhlak, tidak paham dengan budi pekerti yang baik, tidak paham dengan kesopan santunan, boleh jadi nular apa enggak kira-kira? Nular su'ul khuluqi yu'di, buruknya perilaku itu akan menular. Makanya disuruh hati-hati, anjuran dari Mbah Hasyim. Fa ini taja ilaman yashabu falyakun sahiban sholihan dinan taqiyan wara'an zakiyan kasiral khairi qalilal syarri husnal muru'ati qalilal mamaroti. In nasiya zakara wa in dzukira a'anahu. Bu, Masya Allah, tuh teman baik begitu tuh. Fa in ihtaja, maka jika ihtaja butuh siapa santri ila terhadap man orang yang yashabu menemani siapa manhu pada santri, fal yakun maka jadikanlah
man itu sahiban, ya, atau falyakun maka carilah, boleh begitu maknanya. Maka carilah sahiban sahabat, solihan yang soleh, dinan yang beragama, taqiyan yang bertakwa, waraan yang wara, zakiyan yang bersih hatinya, kathiral khairi yang banyak kebaikannya, qalilal syarri yang sedikit keburukannya, husnal muruati bagus wibawanya, qalilal mamarati sedikit ngeyelnya. Karena kan kalau punya teman banyak ngeyel itu kenak juga kita kadang-kadang ya. Dikasih tahu malah keduang, dikasih tahu ngeyel, tahu salah, anggar dianggapnya bener baik, ngeyel jadinya. Nah, akhirnya apa? Terjadi pertikaian. Innasia, jika lupa siapa santri, zakara maka mengingatkan siapa man yashabuhu, maka temannya kalau soleh, baik, beragama, bertakwa, teman yang baik itu ketika kitanya lupa santri, maka teman itu akan mengingatkan kita. Yang terpenting kitanya ketika diingatkan. Nah ini, wa in dzukira, jika diingatkan siapa santri, aana, menolong siapa santri hu pada man yashabu. Jadi ketika ditolong, dibantu, diingatkan, santri kudunya apa? Nerima. Apa bahasanya? Aduh makasih banyak Kang, udah ngasih tahu, saya baru sadar ternyata ini salah. Duh hampura pisan. Tuh gitu tuh santri mah. Jadi bukannya dikasih tahu, ketika dikasih tahu malah marah. Apa sih kamu sok soleh banget? Iji, kok begitu sih jawabannya? Santri tidak pantas seperti itu. Ya. Kalau kita punya kawan yang baik, menasihati kita, kitanya bilang apa? Makasih banyak lur, gitu. Duh makasih banyak udah ngasih tahu saya atas kesalahan saya. Bukan ketika dan ngingatin juga jangan dengan bahasa yang kasar, bahasa yang lembut. Teteh, punten pisan. Mudah-mudahan kata-kata saya ini tidak menyakiti hati teteh. Apa, ada apa? Gini teh, tadi malam itu teteh sadar nggak sih ada bahasa teteh yang kurang nyenakin hati saya? Oh, yang mana? Itu bahasa nyemot ke saya. Oh, astagfirullahaladzim. Gitu jawabannya nantinya. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf sekali lagi kalau memang salah. Tetehnya juga minta maaf ya. Iya teh, tapi teteh jangan lagi-lagi ya. Itu kan nggak baik teh. Oh iya, insya Allah doain ya tetehnya, mudah-mudahan teteh bisa ngucapin hal-hal yang baik. Oh iya teh, sama-sama. Ya udah. Enak nggak punya teman begitu? Enak. Coba Sahila punya teman begini. Aida dikasih tahu. Dak. Nyawa tuh sih ya. Naon? Berpenting teh. Didinya ngomong kasar kae. Oh emang naon gitu? Itu masalah nama abdi toh yang ingatkan hungkul. Sia so soleh segala macam. Soleh hating setek. Tong kitunya jadi santri mah teu meunang kitu. Kudu apa? Kudu lembut bagaikan sutra. Gitu. Ya, santri mah ya enggak lembut-lembut juga enggak masalah lah. Yang penting apa? Yang penting sopan, ngehargain, ngehormatin. Ya, Satria ketika memberikan nasihat kepada Yasir jangan marah. Bilang apa Sir? Makasih banyak Sat udah ngasih nasihat saya. Udah nasihatin saya, makasih banyak ya Sat. Gitu jawabannya. Sih, Satria. Sok bener pisan. Sok baik sadunia eta jalnya teh. Ampun hai. Kelo. Jangan begitu ya, Sir ya. Begitupun Satrianya juga ketika dikasih tahu sama Yasir, Satrianya harus bilang, Sir, mohon pisan, tos diingetan, lain kia. Siap. Menahan desa Sir. Tungguan siang ke puting. Italian gua aing sia.
dikerek ku aing kat yang listrik ku aing jangan harus banyak-banyak apa banyak-banyak berterima kasih kepada orang yang mengingatkan siapapun itu, baik dari kakak kelasmu ataupun dari adik kelasmu, sama saja. Banyak-banyak berterima kasih. Yang kelas 5 jangan marah sama anak-anak kelas 3 yang ngasih nasihat. Kelas 3 jangan marah ketika ada kelas 1 yang memberikan nasihat. Jangan mentang-mentang begini. Naon didingat teh? Orang jeung sia di lahan aing di pondok senior ya senior. Senior ya senior. Ulah eta lain adabna santri. Maka ya adikku semuanya dijaga ya pondoknya. Jangan sampai ada senioritas ya. Jangan ada senioritas sebab kalau sudah mulai di pondok kita itu ada senioritas, yang dikhawatirkan ada pembulian. Nanti yang kelas 5 sok tinggi, yang kelas 6 merasa paling tinggi, yang kelas 3 di atas kelas 1 ngerasa paling hebat. Kenapa? Karena senioritas. Adik-adikku yang dirahmati Allah, yang namanya hebat itu bukan karena kelas. Hebat itu karena bagaimana kita takwa kita terhadap Allah. Kan Allah sendiri yang mengatakan atqakum. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Bukan yang kelasnya lebih tinggi. Ya, saya tidak suka kalau pada akhirnya di pondok ini ada pembulian. Jangan ya. Dijaga jangan sampai ada pembulian. Sok saling menghormati, saling memberikan kasih sayang, saling memberikan nasihat. Jangan sok-sok pang tinggi-tinggi najalmi. Terus selanjutnya jangan susah diomongin jadi orang. Kalau punya salah itu ngerasa salah. Jangan ngerasa benar. Gak baik jadi orang yang ngerasa benar, itu gak baik. Ngerasa paling benar sendiri jangan. Harus bisa merasa saya itu punya banyak salah. Harus bisa merasa saya itu punya banyak kekurangan. Ya. Nah, awasnya nasihat yang kayak gini kadang-kadang perih ke hati. Karena biasanya banyak yang ngerasa begitu. Sekalipun perih, telen ya. Ditelen. Telan masukin ke hati, diresapi, sadarin. Beres memang bahasa teh. Sebab baginda Nabi mengatakan an-nasihatu kasayati. Nasihat itu bagaikan pecutan, perih, beres. Ya. Yang ngerasa mah beres, pasti ada bahasa apa dalam hatinya, kaing eta teh, kaing eta teh. Ya, pasti kaing. Pasti eta. Lain pasti ka aing, berarti loba penyakit idinya teh hatena mun kitu. Ya. Ketika hati kalian mengatakan, misalnya ketika ada nasihat dari guru-guru kalian dan nasihat itu baik, kemudian ngerusuk tek, abus ke hati, nyeri ke hati teh. Terus ada bahasa begini kamu bilang, siga nama eta ustad keur nyindir ka aing. Lain nyindir sia lain. Lain nyindir sia. Tapi meureunna da didinya na penyakitna kalobaan. Itunya matakan dikirangan eta penyakit teh. Kunaon atuh make naon atuh nguranganana. Ku make dikir. Dilobakeun dikirna, lobakeun maca Qur'ana. Matakan meh naon, meh hatena leuleus. Tong teuas teuing jadi jalmi mah titip nya. Sonoritas itu muncul sebab hatena teuas. Ngerasa pangunggul teh sebab hatena geus teuas. Keras hatinya sudah, maka muncul tah senioritas. Ulah pondok urang mah ulah kitunya. Yang Darul Furqan enggak boleh seperti itu, ndak ada senioritas. Bareng-bareng, udah bareng-bareng. Urang didinya urang di dieu teh bareng-bareng neangan ilmu, neangan ridhona Allah. Nya, neangan rahmatna Allah
semata tong neang-neangan nusane sesulah mun hoyong unggul-unggulan mah ulah di dieu ulah mun hoyong penggede-gedean mah ulah di dieu ulah ya karena pondasi ketika berdirinya pondok pun adalah lillahi ta'ala, enggak ada untuk senioritasan, sudah enggak ada. Allah yang kita tuju. Maka jangan sampai kalian pada akhirnya ada bully-bulian di kamar ya. Titip ya, jangan ya. Jangan, sekali lagi jangan. Kamu santri. Kamu itu santri yang paham betul dengan agama. Bukan orang-orang yang enggak paham agama. Kalian paham agama. Ya. Ngerti harus bagaimana, mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang tidak, itu kamu tahu, bisa membedakan. Ya, sesuai dengan nama Furqon kan, Furqon itu pembeda, maka santri-santrinya harus bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang kemudian pantas dilakukan, mana yang tidak pantas dilakukan. Tuh, ya. Al-Babusani fi adabil muta'alim ma syaikhihi wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.